Shalom. Selamat menjelang Natal. Saya lihat semuanya bersinar. Semuanya cantik dan ganteng-ganteng. Coba tiap minggu begini. Pasti kalau tiap minggu begini, pasti rame. Ya Pak Yogo udah pakai baju putih, ada burung bangonya. Itu hadiah dari kecap bango pasti. Oke, puji Tuhan semuanya luar biasa. Saya beri tema Natal hari ini adalah berita Natal. Berita Natal adalah berita sukacita. Saudaraku, kalau saudara bersukacita, pasti bersukacita untuk sesuatu yang saudara dapat. Setuju? Kalau saudara dapat, misalnya saudara dapat undian, misalnya saudara dapat undian, saudara bisa bersukacita. Kenapa? Karena saudara mendapatkan sesuatu. Saudara berdoa, kemudian saudara mendapatkan jalan keluar, saudara bisa bersukacita. Itu yang saya ngomong adalah sukacita-sukacita yang sifatnya duniawi, sifatnya jasmania. Kita bersukacita buat sesuatu yang kita tahu kita dapat. Sukacita itu besar. Tapi sadar gak saudara? Berita Natal adalah berita sukacita. Berita Natal adalah berita sukacita. Kenapa? Kenapa saudara bersukacita? Kenapa? Kenapa saudara bisa bersukacita pada saat Natal? Apakah karena saudara dapat THR? Baru dapat THR? Saudara baru dapat hadiah? Atau kumpul keluarga? Kenapa saudara bersukacita? Saudara harus tahu maknanya yang sebenarnya. Walaupun saudara di perantauan misalnya, walaupun saudara di perantauan, saudara sendiri, nggak ada keluarga secara hubungan darah di Jakarta, tapi saudara bisa tetap bersukacita ketika saudara merayakan Natal ini. Kenapa? Harusnya saudara sadar satu hal, paling dasar. Ketika saudara merayakan Natal, saudara mendapatkan sesuatu. Apa yang saudara dapat? Apa yang saudara dapat? Pengampunan, penebusan. Sukacita itu baru bisa saudara rasakan. Simak ya. Sukacita itu baru bisa saudara rasakan ketika saudara menyadari kalau saudara adalah seorang pendosa besar. Ketika saudara baru menyadari ternyata saya ini pendosa besar dan saya diampuni. Dan Tuhan telah memberikan hadiah kepada saya, yaitu Yesus Kristus. Untuk menggantikan posisi saya orang berdosa ini. Itu sukacita yang terbesar. Dan itu dimulai dari peristiwa Natal. Jadi saya bilang sama saudara, tanpa saudara menyadari kalau saudara adalah orang berdosa, tanpa saudara menyadari kalau saudara adalah orang berdosa, saudara tidak akan bisa bersukacita. Saudara akan melewati Natal begini, tiap tahun begini, tiap tahun begini, tiap tahun begini, tanpa mengerti
Kenapa saudara harus bersuka cita? Tanpa saudara menyadari, ternyata Tuhan datang ke dunia buat menggantikan posisi saya. Yang seharusnya saya mati di atas kayu salib. Yang seharusnya saya yang disiksa. Yang seharusnya saya yang bermasalah. Kita bersuka cita karena kita telah diselamatkan dan ditebus. Saya tanya sama saudara, saudara ditebus dari apa? Saudara ditebus dari apa? Saudara diselamatkan dari apa? Saya diselamatkan dari kematian kekal, saya ditebus dari dosa-dosa saya. Saudara sadari itu, kalau saudara sadar, kalau saudara adalah orang yang telah ditebus, dan saudara adalah orang yang telah diselamatkan, seharusnya ini menjadi acuan kalau saudara harus bersuka cita ketika saudara sudah mengenal Tuhan. Oleh sebab itu berita Natal dimulai dengan Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar buat semua bangsa. Semua bangsa. Tuhan Yesus gak mati buat 1-2 orang. Tuhan Yesus gak mati buat bangsa Israel aja. Tapi di situ jelas dibilang, buat semua bangsa. Buat seluruh bangsa. Bukan hanya untuk orang-orang pilihan. Tapi untuk siapapun yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus 11. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat. Juru Selamat. Saya pernah ngomong sama saudara, ketika saudara diselamatkan, yang saudara diselamatkan apanya? Saudara terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Saudara diselamatkan apa? Yang bilang jiwa siapa? 2, 3, 4. Salah. Sekarang saya gini, kalau manusia terdiri atas roh, jiwa, tubuh, dan kayak saudara bilang yang diselamatkan adalah jiwa. Saya tanya sama saudara, jiwa, di dalam jiwa ada apa? Ada ide, ada pikiran, ada kemauan, ada emosi. Saya tanya sama saudara, kalau saudara diselamatkan jiwanya, berarti emosi saudara udah benar dong. Ide-ide di pikiran saudara udah benar dong. Hasrat saudara udah benar dong. Bukan jiwa kita yang diselamatkan, tapi roh kita dulu yang diselamatkan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa berkontak lagi dengan Allah. Bisa berkontak lagi dengan Allah. Saudara harus renungin, benar-benar. Kalau saudara adalah orang-orang yang beruntung, yang boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudahkah saudara mengalami sukacita itu? Kalau saudara sudah mengalami sukacita, berarti saudara sudah sadar kalau saudara adalah orang berdosa yang telah diselamatkan. Ini yang akan kita sharing. Ini yang akan kita bagikan, kita sharing. Untuk apa kita diselamatkan dan bagaimana kita diselamatkan? Untuk apa kita diselamatkan dan bagaimana kita diselamatkan? Semua terangkum dalam peristiwa Natal dan dimulai dari peristiwa Natal. Kita tarik ke belakang sedikit, kita tarik ke belakang sedikit. Kita tarik ke belakang kepada perjanjian lama. Yang merupakan gambaran yang tersembunyi dari perjanjian baru. Kita tarik ke situ. Kita lihat kehidupan Musa.
Kita lihat kehidupan Musa. Musa adalah tipologi dari Kristus. Sekali lagi saya bilang, Musa, kelahiran Musa merupakan gambaran dari kelahiran Yesus. Setuju gak? Setuju? Sekarang lihat Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan ke-17. Keluaran 1 ayat 8. mulai dari ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ya. Jadi udah nenek moyang dari raja-raja sampai raja baru yang lahir tidak lagi mengenal Yusuf. Terus Yusuf sudah terlupakan. Terus Ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. lebih banyak dari kita. Ternyata bangsa Israel bertumbuhnya sedemikian cepat sampai lebih banyak dari orang-orang Mesir. Terus Ayat 10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. bijaksana di sini kata yang lebih tepat adalah cerdik. Marilah kita bertindak dengan sangat cerdik. Terus Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. iya, terus Ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. iya, Pitom dan Ramses. Terus 12. Ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ini sebenarnya gambaran daripada iman kita. Iman kita harusnya begini. Semakin banyak tekanan, semakin kita ditindas, semakin kita dianiaya, semakin bertumbuh kita di dalam pengenalan akan Dia. Firman Tuhan jelas, iman bertumbuh dari aniaya justru di Timotius. Iman bertumbuh dari aniaya. Lewat misalnya begini. Tuhan izinkan misalnya Ibu Yuli disakiti. Ada orang-orang aneh di sekitar Ibu Yuli yang menyakiti Ibu Yuli. Nah, lewat disakiti, Ibu Yuli disakiti, Ibu Yuli jadi belajar gimana caranya berdamai dengan keadaan. Nah, permasalahannya di mana? Banyak orang disakiti, banyak orang dilukai, tapi nggak pernah mau belajar. Kenapa? Karena dia selalu ngelihat keperasaannya sendiri. Ini yang membuat orang tidak pernah belajar. Karena dia melihat kepada dirinya. Dia nggak ngelihat rencana Tuhan yang besar di balik ini semua. Dia lihat adalah dirinya sendiri. Kepentingannya, keinginannya, hasratnya, kehendaknya. Dia nggak pernah lihat apa kehendak Tuhan di balik ini. Itu salah satu contohnya. Mungkinkah Ibu Yuli belajar untuk mengampuni kalau Ibu Yuli nggak pernah disakiti? Nggak mungkin. Justru lewat aniaya Ibu Yuli jadi belajar gimana caranya berberes sama Tuhan. Berberes dengan keadaan, berberes dengan sesama, dan berberes juga dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita belajar. Terus Ayat 13, memaksa orang Israel bekerja. ya, dipaksa, kerja paksa. Lihat ya di sini ya. Mereka tersiksa, mereka teraniaya. Mereka terbelenggu, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Terus Ayat 14, dan Memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang
dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Lihat ya, mereka diperbudak, tapi mereka menikmati perbudakan itu. Mereka nggak sadar kalau mereka harus keluar dari Mesir. Mereka nggak menyadari kalau mereka harus keluar dari Mesir. Mereka lebih menikmati keadaan diperbudak. Hari ini banyak orang seperti itu. Nggak sadar kalau dia sedang diperbudak dengan dosa. Nggak sadar dia sedang diperbudak dengan perasaannya. Nggak sadar dia diperbudak dengan keinginan-keinginannya. Apa yang saya mau harus terjadi. Ini kan perbudakan sebenarnya. Begitu semua yang dia mau nggak terjadi, dia kecewa sama keadaan. Ini salah satu ciri perbudakan. Orang yang terbelenggu dengan dosa. Permasalahannya di mana? Permasalahannya di mana? Apakah semua orang menyadari kalau dia sedang bermasalah? Apakah semua orang menyadari kalau dia sedang berdosa? Enggak. Seperti orang Israel, mereka diperbudak, mereka pahit, tapi mereka nggak mau keluar. Tetap mereka nggak mau keluar. Saya tanya sama saudara, bisa gak sebenarnya mereka keluar? Kenapa mereka nggak mau keluar? Karena mereka posisinya nyaman di sana. Dosa membuat kita terikat kok. Dosa membuat kita nyaman dengan keadaan. Dan dosa membuat kita nggak bisa bertumbuh di dalam pengenalan. Tapi nggak semua orang menyadari kalau dia sedang bermasalah dan dia sedang berdosa. Nggak semua orang menyadari. Kalau saudara sadar, saudara masuk dalam Natal ini, saudara masuk di dalam juga kesadaran, perenungan, dan ratapan. Saudara masuk dalam peristiwa Natal ini, saudara akan masuk dalam kesadaran kalau saudara adalah orang berdosa yang ditebus. Saudara merenungin kebaikan Tuhan dan saudara meratap buat semua kesalahan-kesalahan saudara. Terus lanjutkan. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, 16. apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Iya. Terus, jadi semua anak laki lahir harus dibunuh. Kalau perempuan, bolehlah dia hidup. Ya, makanya sekarang perempuan jauh lebih banyak dari laki. Tapi jangan takut yang perempuan gak dapat jodoh. Karena Tuhan telah menyiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Oke, terus. Ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Oke, saudara catat, saudara boleh dengar. Berita Natal yang pertama adalah untuk membebaskan kita dari perbudakan. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Terus 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jangan sampai saudara ditawan dan saudara masih di dalam belenggu ikatan, tapi saudara tidak menyadari kalau saudara adalah orang-orang yang butuh pertolongan. Jangan sampai saudara di tahap itu. Terus, Dan penglihatan bagi orang-orang buta. orang yang buta akan dapat penglihatan. Artinya apa?
Orang yang selama ini nggak tahu jalan ke surga, Tuhan akan bukakan jalannya. Amin. Terus? Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Iya. Jadi berita Natal yang pertama untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Saudara perhatiin ya, saudara perhatiin. Berita Natal di Mesir, Musa diselamatkan. Setuju? Siapa yang nyelamatin Musa? Coba lihat ayat 8 tadi di Keluaran 1 ayatnya ke-16. Keluaran 1 ayat 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. 17. 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan memberikan bayi-bayi itu hidup. Membiarkan bayi-bayi itu hidup. Oke. Bayi-bayi itu dibiarkan hidup. Lihat ya. Musa diselamatkan di Mesir. Oke. Persamaannya apa? Yesus juga diselamatkan di Mesir. Coba lihat Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Matius 2 ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. 14. Lihat, sama nggak? Disuruh lari ke Mesir. Oke? Musa juga diselamatkan di Mesir. Terus? Ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. 15. 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Saudara perhatiin ya, Herodes ini psikopat, kalau saya bilang psikopat. Kenapa? Istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, semua orang yang nggak sejalan dengan dia itu dibunuh. Mungkin, maaf saya kasih tanda kutip, mungkin orang yang psikopat dan lebih gila dari Kim Jong Un dia. Mungkin. Kenapa? Dia kawin punya istri 2. Dua-duanya dibunuh sama dia. Dia punya anak 2, anaknya semua dibunuh sama dia. Apalagi dia itu orang Edom. Edom itu bukan orang Yahudi. Setuju? Edom itu bukan orang Yahudi. Nah, ketika orang Majus datang, orang Majus bilang apa? Lahir raja orang Yahudi. Takut gak dia? Oleh sebab itu mau dibunuh. Saudara perhatiin, bedanya di mana sama Musa? Bedanya di mana? Ada yang bisa lihat perbedaannya? Nggak ada? Lihat ya, dengar ya. Musa diselamatkan oleh bidan. Bidan-bidan yang nyelamatin Musa. Tapi Yesus nggak boleh ada campur tangan manusia untuk menyelamatkan dia. Harus surga sendiri yang turun tangan membela dia. Makanya tadi saudara baca dari awal, Yusuf dapat mimpi, disuruh pergi ke Mesir. Setuju? Tapi Musa, bidan yang nyelamatin. Bidan-bidan yang nyelamatin. Jadi ada unsur tangan manusia yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan. Tapi di peristiwa Yesus, tidak ada unsur tangan manusia. Semua karya Tuhan. Semua karya Tuhan.
Bedanya Musa diselamatkan bidan, Yesus tidak ada unsur manusia. Tapi Tuhan yang ingatin Yusuf. Masalah yang berikut yang saya pertanyakan sama saudara. Kenapa Musa dibiarkan hidup? Kenapa Musa dibiarkan hidup? Dengan situasi yang sangat menekan. Semua anak laki harus dibunuh. Bisa bayangin kalau bidannya ketahuan, begitu anaknya lahir, dan dia nggak bunuh, nyawa mereka yang terancam. Setuju? Sekarang bisa gak saudara bayangin, kenapa Musa harus dibiarkan hidup? Keluaran 3 ayatnya ke-10. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lihat, Musa dibiarkan hidup karena Tuhan punya rencana untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Sekarang saya tanya sama saudara, pernah nggak saudara mengalami kejadian-kejadian di mana sepertinya maut itu selangkah dari hidup saudara? Saudara pernah mengalami kecelakaan atau apa? Pernah nggak saudara mengalami itu? Pernah? Pertanyaan saya saudara, kenapa saudara dibiarkan hidup? Kenapa saudara dibiarkan hidup? Saudara harus cari tahu itu. Ini berita Natal yang berikutnya. Berita Natal yang pertama tadi adalah membebaskan umat Israel dari perbudakan. Berita Natal yang kedua, maksud dan tujuan kita masih hidup di dunia ini. Kenapa saudara masih hidup di dunia ini? Istri saya pernah kecelakaan, mobilnya ringsek. Sampai dia bilang, kenapa ya saya, waduh kalau saya mungkin waktu itu dipanggil Tuhan, mungkin tempat saya di mana katanya. Saya pun gitu. Saya pernah ngalamin beberapa kejadian. Saya naik motor sama teman saya, waktu itu saya mau daftar kuliah di Atmajaya. Tahun itu helm tidak diharuskan. Tahun itu helm tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Tapi gak tahu kenapa saya pakai helm, padahal saya dibonceng. Teman saya tidak dibonceng, teman saya yang nyetir dan dia tidak pakai helm. Ini peristiwa, benar kejadian. Tiba-tiba saya pakai helm. Saya pakai helm. Teman saya bilang, ngapain lu pakai helm? Gua aja yang nyetir gak pakai helm, katanya. Udah, saya pakai, biarin lah. Gua udah bawa, ngapain gua gak pakai? Ya saya pakai. Tiba-tiba dari sebelah kanan ada mobil nyamber. Teman saya jatuh ke rumput. Saya jatuh kena trotoar. Helm saya pecah. Helm saya pecah, tapi kepala saya nggak apa-apa. Di situ saya bilang, kenapa saya hidup? Saudara harus pikirin itu. Kenapa saudara hidup? Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa mencabut nyawa saudara. Tapi Tuhan membuat saudara hidup. Kita hidup bukan untuk diri kita. Kita hidup bukan untuk kesenangan kita. Kita hidup bukan untuk maunya kita. Tapi bisa gak saudara punya keputusan, saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Paulus sampai bilang gini, 1 Korintus 9 ayat 16.
1 Korintus 9 ayat 16 ke 15. Ayat 15. Iya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan Kalau diri. saudara memberitakan Injil, saudara nggak punya alasan untuk memegahkan diri loh. Terus? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka saudara kalau saudara nggak jadi pemberita Injil. Injil kabar baik, kenapa saudara nggak beritain? Injil kabar baik, kenapa saudara nggak bisa jadi berkat dimanapun saudara berada? Injil itu kabar baik, gimana caranya? Saudara mungkin bilang, Pak saya nggak bisa Pak, nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Saya bilang selalu sama saudara, kalau perkataan kita ditolak, perbuatan kita nggak bakal bisa ditolak. Perkataan boleh orang tolak, tapi perbuatan nggak bisa ditolak. Ketika saudara menjadi pelaku firman, saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dari tutur kata saudara, mulai dari ucapan saudara, gimana caranya saudara jadi berkat di situ. Berkat bukan soal uang, saudara bisa korek kantong saudara, saudara bisa tarik sepenuh-penuhnya. Kantong saudara, saudara bisa serahin semuanya sama Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, kalau nggak ada kasih, buat apa semuanya? Banyak orang punya uang, dia bisa memberi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia nggak punya kasih akan Tuhan, pemberiannya hanya sebatas liturgis, bukan kasih. Tapi kalau semuanya dasarnya adalah kasih, wah, banyak hal yang bisa terjadi. Saudara harus tahu maksud tujuan. Kenapa saudara ada di dunia ini? Kenapa ya Tuhan saya ada di dunia ini? Kenapa saya taruh di sini? Saudara harus tanya juga, kenapa saya ditempatkan di daerah ini? Kenapa saya kerja di kantor ini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Saudara harus tahu maksud dan tujuan Tuhan di situ. Kalau itu adalah rencana Tuhan, saudara bisa jadi berkat di sana. Kalau prinsip saudara udah begini, saudara akan all out dalam melakukan apapun buat Tuhan. Gua gak peduli gua dihargai atau enggak, yang penting gua melakukannya buat Tuhan. Umur kita terbatas loh, umur kita terbatas loh. Jangan pikir umur kita gak terbatas, umur kita terbatas. Kita hidup di dunia yang sangat terbatas. Gimana caranya dengan waktu yang terbatas, kita melakukan sesuatu tanpa batas. Banyak orang bisa beli ini, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Tapi tetap kok, umur itu di tangan Tuhan. Saya pernah dulu punya satu dosen yang cukup dekat sama saya. Dia kebetulan penulis naskah untuk untuk pidato presiden. Dia bilang ada 3 kepala negara yang disuntik sumsum tulangnya supaya umurnya panjang. 3 kepala negara tahun itu, zaman itu, supaya umurnya panjang. Tapi tetap aja mau sepanjang apa sih? Tetap aja ujungnya mati kok. Seberapa kita bisa gali dunia ini, seberapa kita bisa senang di dunia ini, pasti ada kesedihannya. Karena pengkhotbah bilang begitu.
Oke. Saya nyimpang sedikit boleh? Saya ada cerita sedikit, guyon aja. Ada satu kakek nenek, dia punya duit banyak. Dia bilang, gue mau hidup lebih muda lagi. Dia beli obat untuk menjadi muda sebanyak 12 butir. Yang kakeknya berumur 81 tahun, neneknya berumur 75 tahun. Si nenek kemudian obat ini, satu pil yang dia makan ini buat dia lebih muda 10 tahun. Si nenek itu makan 4 pil. Ada orang datang, wah si nenek mana? Kok ada perempuan cantik masih muda, gendong bayi. Si nenek mana? Oh, ini saya, katanya, saya makan 4 pil. Terus yang tanya, kakeknya mana? Ini saya gendong, dia makan 8 pil sisanya. Jadi si kakek tinggal 1 tahun umurnya. Manusia dengan segala cara berusaha memperpanjang hidupnya. Tapi umur di tangan Tuhan. Ya, saya pernah ngomong sama saudara. Kadang kalau memang udah waktunya, memang sudah waktunya. Maaf ya, lagi ngupil aja bisa mati loh. Kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya, mau kena kanker kayak, mau kena apa kayak, hidup aja. Orang bilang, orang punya nyawa 9. Nggak mati-mati. Kenapa? Karena Tuhan mau dia hidup. Nah, itu yang saudara harus cari tahu. Kenapa saudara diberi waktu sama Tuhan? Kenapa saudara diberi umur panjang sampai hari ini sama Tuhan? Kenapa saudara diberi hidup sampai detik ini sama Tuhan? Jangan pikir semuanya untuk kesenanganmu. Untuk apa Tuhan menebusmu? Sekali lagi saya bilang, untuk apa Tuhan menebusmu? Kalau engkau tidak melakukan sesuatu buat Tuhan. Untuk apa Tuhan menebusmu kalau engkau hidupnya begitu aja, tidak ada perubahan? Saudara sadar, inilah berita Natal. Saudara harus menyadari untuk apa saudara hidup di dunia ini. Saudaraku sadar ya, ini berita Natal nih. Kita pendosa terbesar yang dapat anugerah yang besar. Kita adalah pendosa yang terbesar yang mendapat anugerah yang terbesar. Orang Majus datang. Kenapa datangnya ke Herodes? Saudara sadar gak? Kenapa orang Majus datang ke Herodes? Dan dia bilang, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Aku lihat tandanya. Kenapa? Saudara tahu gak? Kenapa? Karena kalau raja lahir biasanya di kota besar. Di Yerusalem. Di kerajaan. Makanya dia datang ke Herodes. Dia datang ke Herodes. Tapi enggak loh. Yesus raja yang besar, dia lahir di kota yang kecil, Bethlehem. Sekarang dia raja yang besar, udah belum dia lahir di hidup kita yang kecil ini? Udah belum dia lahir di hati kita yang kotor ini? Kita ini kayak kandang domba loh. Dia lahir di palungan di hati kita. Palungan itu kotor loh, tempat domba makan. Dia lahir di kita loh. Sadar gak saudara-saudara dapat anugerah yang besar dari Tuhan? Ini peristiwa Natal. Peristiwa Natal, berita Natal yang berikutnya. Kita dilepaskan dari apa? Kita dilepaskan dari perbudakan dosa kan? Kita dilepaskan dari kegelapan kan?
Kita dilepaskan dari dosa. Tujuannya apa saudara dilepaskan? Tujuannya apa Tuhan tebus saudara? Tujuannya apa Tuhan datang ke dunia? Saudara tahu tujuannya apa? Lihat Keluaran 4 ayat 23. Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak, membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Lihat ya, ini berita Natal. Supaya apa? Tuhan datang supaya apa? Supaya saudara beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu nggak ibadah itu apa? Ibadah bukan hanya ke gereja, tapi ibadah itu melakukan do something buat Tuhan. Bukan hanya menyembah. Saya bilang sama saudara ya, banyak orang bisa nyanyi, tapi nggak banyak orang bisa nyembah. Untuk menyembah butuh satu pengenalan. Untuk memuji butuh satu pengenalan. Oke? Kalau saya nggak kenal Fran, saya nggak bakal bisa muji kalau Fran itu orang baik. Setuju? Setuju nggak Fran orang baik? Setuju. Fran itu orang baik. Kenapa? Karena saya kenal dia. Kalau kita nggak kenal, gimana saya mau bilang Fran itu orang baik? Gimana kalau saudara mau bilang Tuhan itu maha agung, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu layak disembah, sementara saudara nggak kenal Tuhan? Mau nyembah apa? Mau muji apa? Lah saudara dilepaskan dari perbudakan, tapi saudara nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Kapan saudara mau kenal Tuhan? Saudara dilepaskan dari perbudakan, tujuannya supaya saudara beribadah, dan lewat ibadah saudara belajar mengenal Tuhan. Tapi kalau saudara nggak mau beribadah, nggak mau mengenal Tuhan, bagaimana saudara bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan benar? Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu kamu jauh, tapi sekarang jadi dekat. Nah, begitu udah dekat, kita nggak mau kenal juga. Dulu kita jauh, sekarang udah dekat. Begitu udah dekat, nggak mau kontak juga. Kita masih berseteru posisinya sama Tuhan. Isi bayarnya gini deh, saya dahulu jauh sama Claudia, sekarang saya jadi dekat. Begitu saya dekat, saya nggak mau ngobrol sama dia. Kenapa? Karena saya benci dia, misalnya tolak dalam nama Yesus. Paham gak sih? Paham gak? Berarti kita kalau gak mau kontak Tuhan, berarti dari hati kita masih berseteru sama Tuhan. Terus ayat 14. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ada perseteruan antara kita dengan Allah dan dia sudah robohkan. Ini peristiwa Natal. Terus 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. disatuin menjadi satu dengan dia. Ngeblend dengan dia. Ini yang membuat kita mengalami perubahan. Saya pernah ngomong sama saudara. Saya pernah ngomong sama saudara. Ini apa?
Ini apa? Ini apa? Air putih kan? Ya. Botol. Saya nggak. Mineral, betul? Saya masukin kopi ke dalam. Saya masukin kopi ke dalam, jadi apa? Air kopi kan? Atau saya masukin teh ke dalam, saya masukin gula, jadi apa? Teh manis. Saudara perhatiin ya, ini saudara, ketika unsur ilahi masuk ke dalam saudara, harusnya saudara sudah berubah eksistensi. Keberadaan saudara sudah berubah. Ketika unsur ilahi masuk ke dalam saudara, saudara seharusnya sudah berubah. Unsur kita lama-lama hilang. Yang dilihat nanti unsur Allah di dalam kita. Dari perkataan, dari perbuatan, bahkan kita selidikin hati kita yang terdalam, masih ada nggak ngaco-ngaconya? Seharusnya ketika Tuhan sudah mengalir di dalam kita, kita sudah berubah. Oleh sebab itu Paulus bilang, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seharusnya begitu. Lihat ya, kita dilepaskan dari perbudakan dosa, kesengsaraan karena dosa. Tapi masalahnya kita nggak sadar kalau kita sedang berbudak. Oleh sebab itu, salah satu julukan Yesus apa? Bintang Timur. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Matahari terbit di timur. Sebelum matahari terbit, apakah ada terang? Sebelum matahari terbit, situasinya seperti apa? Gelap. Nah, begitu matahari terbit, keadaan berubah. Eksistensinya berubah. Setuju gak? Ketika ada Yesus di dalam kita yang adalah sang terang, seharusnya eksistensi kita sudah berubah. Yang tadinya gelap, harusnya sudah jadi terang. Ini kan jadi masalah bagi kekristenan hari ini. Kenapa orang Kristen gak jadi berkat bagi banyak orang? Kenapa orang Kristen hidupnya begitu-gitu aja? Kenapa? Karena dia tidak pernah bersuka cita. Karena Tuhan telah menebus dia. Lihat ya, bahasa Inggrisnya lihat deh. Di bahasa Inggrisnya disebut morning star. Bintang fajar. Berarti begitu dia hadir dalam hidup saudara, harusnya sifat dan karakter gelap itu sudah menyingkir dari kita. Dulu saudara senggol bacok. Sekarang udah nggak lagi senggol bacok. Ya. Disenggol, dibacok juga tetap ngampunin. Seharusnya kita udah berubah. Nah, permasalahannya, berapa tahun sih saudara udah ikut Yesus? Kenapa belum berubah? Terus, Lukas 2 ayat 15 sampai 18. Lukas 2 ayat 15 sampai 18. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lihat, setelah mereka dapat kabar sukacita itu, apa yang mereka lakukan? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, mereka bertindak, lari langsung ke Bethlehem. Terus, Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17, 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. terus 18, 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. apa yang mereka lakukan? Mereka nggak diem, begitu dapat perintah, mereka langsung samperin. Dan begitu mereka datang, mereka jadi pemberita firman. Itulah berita Natal. Berita Natal harus diberitakan pada orang lain. Iman orang Kristen bukanlah iman yang dinyatakan secara private. Tapi iman yang harus dinyatakan sampai ke ruang publik dengan keberanian. Iman Kristen bukan iman yang dinyatakan sampai di ruang private aja. Enggak. Tapi harus dinyatakan sampai ke ruang publik dengan keberanian. Inilah berita Natal. Saudara harus jadi berkat dimanapun saudara berada. Saudara harus beritakan firman. Minimal dengan perbuatan saudara yang berubah. Tunjukin kalau saudara sudah berubah eksistensi. Sudah ada terang di dalam saudara. Yang terakhir, berita Natal adalah panggilan untuk bertobat. Berita Natal juga panggilan untuk bertobat. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gimana mau diselamatin kalau kita nggak pernah bertobat? Oleh sebab itu berita Natal adalah panggilan untuk bertobat. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Lukas 13 ayat 1, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Lihat ya, pembunuhan ini terjadi. Terus Ayat 2, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. begitu orang bermasalah kita bilang pasti dia berdosa. Terus Ayat 3, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. kalau kamu nggak bertobat, kamu pun akan binasa seperti itu. Kita selalu ngelihat kalau orang celaka, kita bilang pasti ini orang berdosa. Kita gampang ngakimin orang. Tapi Tuhan bilang dosamu nggak lebih kecil dari dia. Tapi kalau kamu diberi kesempatan, apa yang kamu harus lakukan? Terus ayat 4. Ayat 4, atau sangkamu ke-8 Ditambah lagi nih sama Tuhan tentang kejadian yang baru terjadi. Terus atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. kalau orang yang diam di Yerusalem itu tidak mati, dia harus cari tahu kenapa dia hidup. Terus ayat 5. Ayat 5, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lihat, kalau kamu nggak bertobat, kamu akan binasa juga dengan cara begitu. Jadi berita Natal adalah berita panggilan untuk saudara bertobat. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, jangan kerasin hati. Cari tahu kenapa saya hidup. Cari tahu apa maknanya Tuhan ada di tempat ini. Apa maknanya Tuhan memanggil saya. Apa maknanya Tuhan menebus saya dengan darahnya.
Apa maknanya saya harus begini? Apa maknanya saya dipanggil di sini? Apa maknanya saya mau masuk di dalam pelayanan ini? Apa maksud Tuhan di balik ini semua? Harus kenali panggilan Tuhan. Kenali panggilan Tuhan. Kita nggak bisa hidup lagi untuk dengan cara kita. Kita mulai hidup dengan cara Tuhan. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam lilin Natal. Kita berdoa. Tundukin kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Tuhan, Kau memberitakan kabar sukacita di tempat ini. Kalau Engkau mau membebaskan kami dari semua belenggu dosa dan ikatan. Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari api kekal. Tuhan Yesus, bantu kami, tolong kami untuk mengetahui maksud dan tujuan panggilan-Mu terhadap setiap kami di tempat ini. Tuhan Yesus, mampukan kami menjalani panggilan itu. Mampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Engkau yang adalah terang, telah hadir di tempat ini. Jadikan kami juga terang Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.